Mei 2020. Dan saya Jamal Amudai akan memandu acara ini 1 jam ke depan tentu dengan narasumber yang sekilas sudah tampak di layar kaca Anda. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas tema tentang peluang dan tantangan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam situasi pandemi COVID-19. Dengan penambahan atau mungkin dengan hal-hal yang kemudian membuat kita seolah-olah tidak bisa bergerak. Maka hari ini kita akan membahas suatu tema yang membuat ada optimisme di tengah-tengah pandemi COVID-19 dalam konteks ekonomi. Tentu kita tidak mengenyampingkan faktor penyelamatan, kesehatan, tetapi tentu ekonomi juga tidak bisa kita tinggalkan dengan kondisi seperti ini. Nah, untuk membahas tema ini, sudah hadir 2 narasumber pemirsa di studio TVRI Nusa Tenggara Timur pada petang hari ini. Yang pertama saya perkenalkan yang ada di tengah-tengah kami. Beliau adalah Ketua Kadin Nusa Tenggara Timur, sekaligus juga anggota DPD RI, Bapak Abraham Lianto. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Pak Jamal. Selamat petang, para permisa di... Itu dia Pak Paul ya? Yes, Abraham itu nama Serani, Paul nama harian. Baik, Pak Paul. Lalu di sebelah kiri, ini juga sangat ditunggu-tunggu oleh media untuk memberikan keterangan, memberikan perkembangan terkait dengan COVID-19. Karena beliau adalah juru bicara Satgas COVID-19 Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Marius Ardu Jelamu. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Pak Jamal. Pak Paul, selamat petang. Siap. Para pemirsa dimanapun berada. Baik pemirsa, ini kami sesungguhnya atau saya juga bermasker sebenarnya, tetapi karena kita akan live maka maskernya juga sudah ditanggalkan. Mungkin nanti buat komunikasinya juga bisa juga kita karena ini kita sudah supaya lebih nampak dengan jelas. Baik pemirsa, kita akan segera mulai dan sebelum membahas lebih dalam terkait tema ini, saya ingin merefresh atau mendapat update gitu ya, terkait perkembangan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi, angka-angka itu tidak kemudian membuat kita semakin khawatir, semakin panik, tetapi setidaknya itu menjadi warning bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Pak Marius, ya. Kita tentu berharap pergerakan angka ini tidak semakin bertambah, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Dan ini juga dimungkinkan terjadi karena kita sudah tesnya juga sudah di Kupang, tidak lagi harus dikirim ke Jakarta misalnya. Mungkin ada informasi terkini yang ingin Bapak sampaikan terkait perkembangan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, Pak. Baik, kita sudah berkali-kali menjelaskan kepada media bagaimana pertumbuhan. Kalau kita melihat kurva statistik, pertumbuhan angka ya dari positif tertular virus corona secara nasional memang cenderung naik, dan juga kita melihat perkembangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur demikian juga. Nah, tentu seperti yang dikatakan oleh Pak Jamal, ya, di tengah eskalasi penyebaran virus corona ini tentu kita tidak perlu panik berlebihan, ya, kita harus percaya diri untuk mengurai kembali sektor-sektor kehidupan sosial ekonomi yang selama ini diserang dalam tanda petik ya oleh penyebaran virus corona, terdampak. Kita mau melihat data sampai dengan tadi malam, kita melihat sampai dengan kemarin jumlah yang terkonfirmasi positif keseluruhan seluruh Nusa Tenggara Timur 71 orang. Itu sampai data tadi malam. Tetapi hari ini Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sudah menjelaskan tambahan 5 orang, ya, 3 orang di Kota Kupang dan ND 2 orang. Jadi sekarang ada 76 orang secara keseluruhan. Dari 76 orang itu 6 orang yang sembuh dan 1 orang yang meninggal, dan sekarang yang dirawat di rumah sakit 69 orang, ya, termasuk tadi 3 orang di kota dan 2 orang di ND. Tentu kalau kita melihat angka-angka ini pasti ada suatu kekhawatiran, ya, ada kegelisahan, tetapi kita perlu percaya dengan penyelenggaraan Tuhan, ya, bahwa kita harus bangkit, kita harus melawan bersama-sama eskalasi penyebaran virus corona ini. Dan
tidak tanpa alasan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan protokol-protokol kesehatan, ya, karena memang penyebaran virus corona ini secara mondial di berbagai negara, lebih dari 200-an negara yang tertular virus corona, dan ribuan orang yang meninggal, dan ratusan ribu yang tertular virus corona. Dan tentu kita di Nusa Tenggara Timur berusaha untuk mematuhi semua protokol kesehatan, ya. Selalu memakai masker, itu salah satu cara yang sangat baik untuk kita. Lalu kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak, ya, social distancing, physical distancing. Baik sekali tadi dalam studio ini, jadi ada jarak antara saya dengan Pak Paul dan Pak Paul dan Pak Jamal, dan demikian juga dengan kameramen. Itu menunjukkan bahwa memang kita mau supaya penyebaran virus corona itu bisa diputus. Hanya dengan secara disiplin kita mengikuti protokol-protokol kesehatan, kita bisa terlindungi. Kenapa kita memakai masker? Karena dengan memakai masker diharapkan kita tidak menularkan virus ketika kita punya virus, dan juga tidak tertular ketika orang lain bersin atau batuk, droplet-dropletnya tidak mengenai kita, mengenai tangan kita, hidung kita, mulut kita, dan sebagainya. Dan perlu saya sampaikan, jumlah orang tanpa gejala di seluruh Nusa Tenggara Timur sampai dengan tadi malam 617 orang, dan malam ini sudah bisa masuk angka 1000-an. Nah, tentu kita harus waspada karena kebanyakan yang tertular virus corona itu semulanya adalah orang tanpa gejala. Sedikit sekali, persentasenya sedikit sekali dari pasien dalam pengawasan, dan kebanyakan dari orang tanpa gejala. Sehingga kita perlu mengontrol secara ketat saudara-saudara kita yang orang tanpa gejala, termasuk kita juga. Sebenarnya kita sekarang orang tanpa gejala juga, ya. Dan sekarang bagaimana kita menjaga diri kita dari serangan virus corona ini yang sangat mematikan. Dan tentu kita harapkan jumlah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan pasien yang tertular virus corona tidak mematikan semangat kita untuk survive, ya, untuk untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Dan kita bersyukur Bapak Paul sebagai Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur menggagas wawancara ini, tentu sangat baik untuk bisa kita membicarakan, kita melakukan diskusi intelektual, diskusi kreatif, bagaimana kira-kira peluang-peluang yang bisa dibangun dalam pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur ke depan. Baik Pak Marius, pengantar yang cukup komprehensif dan diakhiri dengan harapan yang begitu luar biasa terhadap bagaimana ekonomi kita terus bisa kembali bergerak di tengah pandemi. Karena tentunya kita tidak bisa memastikan kapan ini akan berakhir, ya Pak Marius, ya. Baik, saya langsung ke Pak Paul dulu, ya. Pak Marius. Pak Paul, sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang juga sangat terpukul, merupakan sektor yang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 di samping sektor kesehatan tentunya. Pak Paul melihat secara global dulu, Pak Paul. Secara global ini kan memang dirasakan oleh hampir seluruh negara. Gitu. Nah, nanti bagaimana efek secara global, kemudian bagaimana Indonesia, dan nanti kita akan diskusi bagaimana NTT kondisi sekarang dan kedepannya akan seperti apa. Silakan Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Jamal, Pak Pemirsa. Kalau kita ngomong ekonomi kan mesti global dulu baru bisa ke lokal, ya. Pandemi COVID-19 ini kalau mau dikata memaksa ekonomi dunia kita kembali ke ekonomi abad sebelum 19. Kita tanpa manufaktur yang begitu cepat, tanpa transportasi global yang begitu lebat. Karena apa? Semua di rumah, pabrik-pabrik tutup, ya. Jadi tapi kita masih bisa hidup. Berarti era revolusi industri masih. Revolusi 2020 ini betul-betul perubahan gitu. Oleh karena itu mungkin bagi saya kita harus ambil hikmahnya saja, Pak Marius. Saya bilang ya kalau di Alkitab di Kristen itu Pak Jamal, hikmat itu permulaan daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi ini kan dunia, siapa yang bisa melawan virus yang kecil begitu, ya. Jadi kalau kita kembali ke manfaat daripada
COVID-19 kita dirumahkan semua, kerja semua dari rumah bisa. Ini kita melihat bahwa ada positifnya. Jadi kita tidak usah khawatir dan pas. Kita harus melawan, kita harus berperang. Segi positifnya di abad ke-19 yang tadi saya bilang itu industri tidak bertumbuh seperti ini. Kita lihat saja di transportasi ya, penerbangan darat, laut, udara terutama ya. Orang bermobilisasi pindah dari satu negara ke satu negara itu hari ini bisa keliling dunia dalam satu hari udah bisa kemana-mana. Ini juga mempercepat COVID itu tadi di Wuhan yang begitu jauh bisa keliling sedunia, kena kan 200 negara kena. Penganggur ya seluruh dunia ini kurang lebih udah 14%. Jadi kita berapa miliar manusia. Di Indonesia udah 2 juta penganggur, pasti akan dampaknya ke ekonomi. Tapi diperkirakan itu nanti akan naik bisa menjadi 7% atau 10%. Ya, karena kita lihat Amerika saja udah 14% penganggur dunia. Dia negara maju, dia punya teknologi tinggi, kesehatan dan sebagainya. Nah Indonesia bagaimana? Gitu. Indonesia kita Februari baru mulai, kemudian hari ini kita rasakan NTT juga baru sampai puncaknya. Tidak ada yang bisa ramalkan pasti kapan COVID ini berhenti, sehingga ekonomi kita juga kita belum tahu pasti. Tapi saya optimis bahwa kita lihat grafik di mana-mana pun pasti dia akan turun, otomatis begitu ya, udah kena. Yang perlu dijaga adalah saat ini bagaimana yang disampaikan Pak Marius, kesehatan kita berpikir selamat dulu, jangan berpikir untung atau rugi di dalam COVID ini, tetapi kita harus selamat, bertahan di dalam manage usaha kita masing-masing di beberapa sektor gitu. Baik Pak, kalau Pak Paul melihat ini kawan-kawan dari katakanlah pengusaha, ini juga merupakan kelompok yang sangat terdampak. Walaupun demikian juga saya pernah wawancara dengan Pak Theo, itu ada aksi sosial dari para pengusaha. Artinya di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan seperti ini, tidak menguntungkan dalam pengertian memang kondisinya sedang tidak sebagaimana biasanya, tetap ada keinginan berdonasi. Tapi tentu itu berpengaruh Pak. Nah pengaruh yang paling terasa sekali kalau Pak Paul lihat seperti apa Pak, teman-teman pengusaha di NTT ini? Kalau sekarang sudah jelaskan sektor pariwisata ya, tapi justru saya optimis. Jadi pengusaha itu nggak boleh kita pasrah dengan keadaan ya. Pengusaha itu harus punya visi, pandai melihat peluang. Di tengah-tengah keusahaan itu memaksa kita. Tadi saya bilang, ini ekonomi dunia juga memaksa kita berubah kan begitu. Tadinya kerja harus hadir, fisik dan sebagainya. Sekarang apa-apa semua online, apa-apa semua digital gitu kan. Ini kalau bekerja normal saja, apalagi kita NTT ya, mana mau belajar ini online segala macam, kita masih on me terus ya. Itu kan begitu, saya selalu ngomong guyon. Jadi ini paksa. Dan ternyata bisa Pak. Ternyata bisa. Dan hikmahnya, makanya saya bilang permulaan dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan bagaimana nanti hikmat itu juga mengenal hal yang maha kudus lah kalau. Jadi tidak boleh manusia mengakukan dirinya di mana-mana. Kalau lihat saja semua agama ibadah dilarang oleh COVID ini, bukan dilarang oleh aturan agamanya masing-masing. COVID melarang kita. Apa artinya? Bahwa kita harus takut. Jadi kita ambil hikmatnya. Hikmat yang saya dapat secara pribadi, tadinya saya gaptek juga ini malesin. Tapi sekarang saya duduk di rumah, minta maaf pakai celana pendek aja, santai begitu aja, tapi saya meeting dengan menteri dan seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Apa yang kita pikir, apa yang kita jawab, apa yang kita kontribusi selama kita menjadi senator, menjadi sama terselesaikan oleh bagus itu. Berapa hematnya? Betul. Kalau saya di Jakarta, dari sini ke Jakarta udah berapa, harus terus ke kantor full AC. Saya di rumah Pak, itu pas di laut jadi angin toh, lagi musim angin, tidak pakai AC. Hanya satu handphone di sini, ya nanti dibantu oleh staff dengan laptop, kita sudah bisa berkomunikasi dan selesai masalahnya. Sangat efisien. Sangat efisien. Nah ini efisien bagi saya sendiri. Saya merasa tidak usah pakai baju bagus-bagus, hanya pakai atas saja, disantai.
Berapa itu yang kita hemat itu? Tapi di satu sisi Pak Paul, itu juga berdampak kepada banyak sektor yang kemudian tidak bergerak. Pasti. Karena hotel, perjalanan. Nah ini itu yang saya bilang tadi, pandangnya nih Pak? Manufaktur, ya semua pabrik-pabrik itu termasuk juga nanti kita ini tidak konsumtif. Pakaian itu nanti mungkin kalau yang biasanya hidup normal 1 tahun kita beli 10 biji, ini 1 biji aja ganti-ganti. Saya nggak keluar rumah, ngapain ini? Sabun cuci aja, ini pembantu nggak kerja. Itu pakai mesin cuci, itu hemat dikali berapa juta orang, berapa miliar orang. Ini hikmat, Pak. Baik. Jadi banyak yang bisa kita lihat. Baik, Pak Marius, ternyata di balik COVID ini juga banyak hal positif sepanjang kita jeli melihat itu dan mau dalam tanda kutip mau mengakui itu. Nah, kalau di pemerintahan sendiri, Provinsi NTT ini juga sudah mulai beraktivitas tanggal 18 kemarin, Pak. Kemudian juga kita sudah mulai mendengar ada slogan-slogan berdamai. Ini mungkin perlu dijelaskan ini Pak, pengertian berdamai dengan COVID ini, apakah itu artinya kita pasrah atau kemudian kita kita bersiap masuk ke new normal gitu ya. Gimana ini penjelasannya Pak Marius? Ya, kalau kita lihat sejarah ya, para ahli virus menjelaskan virus ini sudah ada 200 tahun sebelum Masehi. Ya. Perang Dunia Pertama itu 1914 sampai 1918. Awal dari 1918 ada virus yang juga mematikan puluhan juta penduduk dunia. Virus Spanyol, flu Spanyol ya. Flu Spanyol dinamakan. Ya. Dan itu berlangsung sampai tahun 1920. Dan sekarang 2020, kira-kira 100 tahun ya. Saya membaca sejarah, khususnya sejarah Gereja Katolik. Ketika terjadi flu Spanyol, beberapa orang misionaris Katolik di Flores ya meninggal karena flu itu. Bayangkan waktu itu belum ada moda transportasi seperti sekarang, pesawat udara berseliweran di udara ya, tetapi kok kena. Ya, melalui apa? Apakah melalui udara? Tapi kita belum mendapatkan penjelasan itu. Ya, jadi mau tidak mau dengan kejadian ini kita harus merasa bahwa memang virus ini sudah bagian dari kehidupan kita. Ya. Sebagaimana demam berdarah, malaria dan sebagainya. Nah, setiap penyakit ini kan ada protokol kesehatannya. Kalau demam berdarah ada sejumlah protokol. Ya, hilangkan jentik, ya, bersihkan, jaga kebersihan dan sebagainya, ya kan? Itu protokol kesehatan. WHO juga mengeluarkan protokol kesehatan untuk virus ini. Tidak ada cara lain karena penularannya melalui orang, pertemuan antara orang berlompat seolah-olah dia melompat dari satu orang ke orang lain. Maka protokol kesehatannya selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Kenapa? Sabun itu bisa mematikan virus atau menghindari kerumunan dan sebagainya. Kenapa? Karena di kerumunan-kerumunan itu biasanya virus itu akan lebih cepat menular dari satu orang ke orang yang lain. Ya. Karena sulit mempertahankan jarak ideal. Persis. Nah, kenapa ASN harus bekerja? Ya, saya membuat analogi. Sekarang kita berhadapan dengan musuh, dan musuh ini kita tahu. Musuh yang menyerang kita. Dan dia sangat rentan dan sangat suka menyerang kita ketika kita berkerumun. Ya, ketika kita berkerumun dia menyerang dan mematikan. Ya. Nah, musuh sudah ada di hadapan kita. Pertanyaannya, apakah kita selalu tinggal dalam rumah? Tidak bisa. Kita harus berhadapan dengan musuh ini. Sebagai otoritas negara, pemerintah harus menjaga rakyatnya. Rakyat boleh masuk terowongan, boleh bersembunyi di balik batu atau pohon, tetapi otoritas pemerintah tidak boleh. Para prajuritnya harus keluar untuk berhadapan dengan musuh yang sudah menyerang. Ini mungkin yang kemudian diterjemahkan keliru mungkin ya. Ada juga pendapat bahwa loh itu ASN saja sudah boleh bekerja, berarti kami sudah boleh keluar rumah juga. Nah ini perlu diluruskan mungkin Pak. Jangan melihat ASN sebagai individu-individu. Ini adalah bagian dari sistem kenegaraan. Dia entitas negara yang harus melayani rakyat sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara melindungi, mensejahterakan, menjaga kan? To govern, memerintah, melindungi, mengawasi dan sebagainya. Itu otoritas negara. Nah,
Kalau misalnya virus ini sampai tahun 2021, apakah kami harus di dalam rumah terus? Siapa yang menjaga pertanian kita, peternakan kita, perikanan kelautan kita? Kan otoritas pemerintah bersama rakyat. Dan dia harus keluar untuk mulai mengurai kembali pertanian yang terganggu, pariwisata yang terganggu, perikanan kelautan yang terganggu karena COVID ini, dan semua aspek-aspek lainnya. Gitu. Nah, kenapa kemudian WHO mengatakan mau tidak mau kita harus berdamai dengan virus ini? Karena memang virus ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Di dalam ilmu filsafat itu ada satu prinsip dialektika kehidupan. Ada terbit matahari, ada terbenam, ada terang, ada gelap, ada susah, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Itu dialektika kehidupan dan bagian dari kehidupan. Ya. Bahasa Bapak Gubernur itu, senangnya kamu suka. Nah, sekarang susahnya beri siapa? Nah, itu artinya apa? Artinya mari kita menerima dialektika kehidupan ini sebagai bagian inheren dalam kehidupan manusia. Makanya muncul kemudian WHO katakan mau tidak mau harus berdamai dengan virus. Sama juga Bapak Presiden setiap hari berbicara di televisi supaya mau tidak mau kita berdamai dengan virus. Berdamai artinya apa? Bukan kita menyerah. Kita tidak. Kita menganggap bahwa memang virus ini memang ada di antara kita. Tetapi kita memproteksi diri untuk tidak mematikan kita virus ini, kan demikian. Artinya ketika kita mau normal yang baru tentu dengan protokol kesehatan yang tetap kita laksanakan, tentu bekal bagi masyarakat untuk melakukan itu cukup, Pak. Dengan pemahaman yang sudah ada. Nah, apakah selama kurun waktu beberapa bulan ini dirasa masyarakat sudah cukup mampu bekal pengetahuan untuk tetap melaksanakan protokol ini, Pak? Jadi begini, tadi menarik sekali penjelasan dari Kepala Bidang Humas Badan Pusat Statistik. Mereka melakukan survei sosial ekonomi terkait dengan dampak virus. Jadi rata-rata dari responden 82% itu tinggal di rumah. Lalu kemudian 80% memakai masker. Gitu. Itu survei secara nasional. Nah, mudah-mudahan survei ini juga mendorong kita di Nusa Tenggara Timur itu untuk menggunakan masker, selalu berada di dalam rumah kalau tidak ada hal yang sangat penting dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah kita selalu berada di dalam rumah? Tentu tidak mungkin. Petani harus ke sawah, peternak harus mengurus ternaknya, dan semuanya berbagai profesi. Yang perlu dijaga adalah bagaimana protokol-protokol kesehatan. Karena orang harus mencari makan, Pak Paul. Ojek kan harus keluar rumah untuk membawa penumpang. Driver juga demikian. Yang perlu dilakukan bagaimana protokol-protokol kesehatan. Dan sekarang, suka atau tidak suka, virus corona ini sama dengan demam berdarah, sama dengan malaria, sama dengan apa lagi. Ya kenapa? Karena memang dia sudah berada di antara kita. Sudah menyerang kita. Dan itu bukan hanya orang Nusa Tenggara Timur yang diserang, seluruh umat manusia di planet bumi ini. Ya, karena itu tidak heran kalau Organisasi Kesehatan Dunia menciptakan semua protokol-protokol kesehatan. Kita perlu ingat, di Organisasi Kesehatan Dunia itu berkumpul para pakar kesehatan dunia. Itu bukan orang sembarang, orang-orang ahli internasional. Jadi tidak tanpa alasan mereka bilang, oke, supaya kamu terlindung dari virus corona, kamu mengikuti protokol-protokol. Kan begitu. Kalau saya singkat aja, berdamai dengan COVID itu artinya COVID kan maunya supaya kita jangan berkumpul, jangan di luar, kita ikuti itu. Kita ikutin gitu. Itulah. Tapi itulah kita dapat hikmatnya gitu. Jadi ada maksudnya misalnya COVID mau berdamai di dunia supaya polusi turun dan sebagainya, kan semua dirumahkan sama dia, ikut itu katanya COVID. Jadi nggak usah kumpul-kumpul, nggak usah terlalu yang penting jauh. Kita di rumah udah bisa bekerja seperti tadi kan sebenarnya. Tetapi begini Pak Paul, ini ada kondisi yang tadi seperti pengertian berdamai itu juga diartikan bahwa ayo kita memulai kembali kehidupan baru kita, kehidupan normal kita, tentu dengan protokol kesehatan. Nah, dari sisi pengusaha, dari sisi pergerakan ekonomi, ini tentu juga akan harus bangkit lagi nih. Pasti. Saya Pak bilang Paul begitu. Seperti apa yang harus tetap pada statement pertama saya bahwa kita melihat bahwa kita kembali ke abad 19 ke belakang gitu. Sebelumnya seperti ini teknologi kan maju sekali itu, bayangkan aja begitu tinggi semua produksi. Orang bangun rumah sakit 10 hari, ya kan gitu. Bisa dibayangkan kalau itu teknologi kita bangun penuh di dunia. COVID bilang jangan. Kau
takut akan Tuhan dulu, terus dengar saya, dia perintah semua ikut. Hari ini berapa banyak kita hemat bensin, kita hemat gas, kita hemat mineral, semua di rumah. Tadi sabun cuci aja kita hemat, saya bilang itu. Ini baik enggak begitu? Tapi dari sisi pengusaha enggak? Pak, pengusaha. Nah, ini lihat, jadi pengusaha nggak usah menyerah, santai aja, santai aja, berdamai aja dengan COVID itu. Jadi bahwa kita lihat di sektor apa. Nah, saya mau lihat ini peluang Indonesia aja. Saya masuk supaya nanti kita ke NTT ini karena waktu kita kan pendek ya. Indonesia banding dengan negara-negara maju, kita ini punya bonus demografi, anak muda banyak atau pintar, tapi nggak dipakai di dalam negeri gitu ya. Mereka di luar negeri laku dan sebagainya. Hari ini COVID paksa mereka bisa bekerja dan kita bisa lihat itu. Startup dan sebagainya itu. Karena kita santai, kita ini kaya apa sumber daya alam, di rumah aja, di kebun aja makan bisa gitu tuh. Negara lain yang tadi itu dingin, kutub selatan dan sebagainya, bukan, Amerika udah penuh kan gitu. Kita bersyukur Indonesia ke depan ini, saya punya optimis bahwa kita bisa masuk 10 besar negara di dunia itu karena perbaiki SDM kita. Hari ini COVID sudah suruh kita nih belajar online. Jadi apa yang kita belajar di sini sama dengan orang Amerika. Yuk buka Google aja tahu semua. Tapi kalau yang malas, enggak punya ini teknologi, nggak mau belajar, nggak mau berubah, disruption ya, nggak mau berubah, itu akan mati sendiri, dilanda itu. Demikian juga dengan pengusaha. Jadi kalau pengusaha yang santai terus minta-minta sana pakai itu bukan pengusaha gitu. Dia harus pikir. Sekarang pengusaha restoran misalnya itu, coba lihat, kalau yang kreatif, dia bukan asal warung aja, dia bisa jual online. Bahkan dia juga mau beli sayur makan itu, dia online. Orang Gojek yang antar di rumah gitu, asal dia rajin. Ini teknologi, ini belajar. COVID paksa ekonomi untuk belajar. Jadi kita berdamai aja dengan COVID, kita ikut lihat aturannya, pasti kita maju, kita keluar. Yang kedua tadi hemat itu, energi tidak lagi pakai oil, tidak lagi pakai minyak, tapi pakai internet, data. Kita bersyukur Indonesia sekarang lagi bangun 3 pabrik seperti di Morowali, yang sekarang kita ada pro kontra soal tenaga asing, China dan sebagainya. Itu ada orang-orang yang tidak mau berubah, gitu ya. Kita bikin undang-undang nomor 4 Minerba, kita rubah itu. Saya ingat saya pertama masuk di DPD, Pak Marius. Yang pertama saya kerjakan itu adalah merubah undang-undang nomor 4 tentang Minerba itu, bahwa setiap sumber daya alam kita tidak boleh gelondongan seperti kita kirim mangan tuh. Ya di sini dulu harus smelter. Satu pasal aja itu harus smelter. Coba sekarang Freeport kita ambil. Sekarang yang dibikin di Morowali itu tahu, itu nikel, besi-besi kita, itu dibikin nanti jadi pabrik mobil, bisa keluar itu berapa ribu. Kemudian baterai. Jadi baterai seluruh dunia nanti di abad 20 ke depan ini tidak lagi pakai minyak, ya, tapi pakai baterai. Baterai kita punya sumber daya alam ya, matahari yang begitu sinar, kita punya alat baterai yang seperti itu. Bayangkan itu. Baik. Itu cari di tempat lain tidak ada. Kelihatannya sudah terhubung dengan pemirsa. Silakan. Ya, halo, selamat malam. Ya, dicoba kembali di jalur telepon kami di 827-722. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Angga di Osapa. Pak Angga. Pak Angga. Baik, silakan Pak Angga di Osapa. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Ardo Malius. Selamat, Pak Angga, selamat malam. Selamat malam Pak Senator Paulianto. Malam. Saya mau bertanya soal kebijakan. Yang pertama kepada Pak Ardo Malius, soal kebijakan Pak Gubernur. Yang kenapa di saat NTT mulai banyak terdampak virus corona ini sampai saat ini sekitar 70-an lebih. Kenapa di saat ini Pak Gubernur baru berpikir, atau bukan hanya Pak Gubernur saja, tapi para petinggi NTT baru berpikir bahwa kita harus bekerja. Nah, kenapa tidak di saat sebelum NTT ada zona merah, kenapa diliburkan semua dan dipaksakan semua harus sekolah, belajar online dan kerja online?
kalau tadi saya tangkap dengan pembicaraan Pak Agung Marius tentang virus ini sudah ada ratusan tahun yang lalu, kenapa di saat ini baru terpikirkan bahwa kita harus melawan itu virus? Kemarin-kemarin NTT masih hijau, kenapa tidak ada terpikir seperti itu? Yeah. Nah, itu yang pertanyaan saya tujukan kepada Pak juru bicara COVID-19 Pak Agung Marius. Yang kedua saya ke Pak Paulianto sebagai Ketua Kadin NTT. Saya mau bertanya Pak, soal Bapak tadi bilang kita harus NTT harus belajar online. Yang saya mau pertanyakan Pak, apa perbedaan belajar online dengan kerja online? Kerja online, sekolah belajar online, tapi kerja dipaksakan masuk. Kalau begitu, kenapa banyak karyawan swasta di NTT ini yang di PHK? Apa salahnya kalau di kantor-kantor sudah mulai bekerja, ya para pekerja di tempat-tempat swasta itu juga dimasukkan dengan sistem shift agar mereka juga tidak susah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik. Karena kalau mereka di rumah kan siapa yang mau makan dari mana? Mereka tidak ada. Baik. Kerja. Baik Pak Angga. Masih ada pertanyaan Pak Angga? Terima kasih Pak. Baik. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Angga. Selamat malam Pak Angga. Langsung dulu ke Pak Marius. Tidak tanggapan Pak Angga tadi, kenapa baru sekarang mau bekerja? Kenapa tidak pada saat masih hijau bekerja? Penjelasannya Pak. Ya, yang pertama, virus ini kita tidak bisa prediksi sampai kapan selesainya. Kalau misalnya virus ini sampai 2022, apakah pemerintah juga sampai 2022 tinggal di rumah? Siapa yang melayani masyarakat? Ya, kita tahu bahwa banyak sektor kehidupan yang memang kolaps karena virus ini. Tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga sosial ekonomi. Apa yang dikatakan oleh Pak Angga, banyak juga masyarakat yang berkomentar seperti itu. Kami masuk kantor, kebijakan Bapak Gubernur berlaku untuk seluruh Nusa Tenggara Timur. Tetapi kita tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Kita betul-betul wujudkan itu. Di samping sekarang sistem perkantor kita memakai shift. Jadi tidak semua pegawai masuk Pak Angga. Misalnya di dalam satu kantor itu ada 50 orang pegawai, kita atur cukup 15 yang hadir di kantor, yang lain di rumah, tetapi sewaktu kepalanya, pimpinan kantor itu bisa menelpon dia untuk ke rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pemerintah sebagai otoritas yang sah melayani masyarakat. Melayani masyarakat dalam berbagai bidang. Jadi tentu dengan para petani di desa-desa kita tidak bisa pakai online. Pegawai kita harus turun ke desa itu untuk mengadakan penyuluhan. Demikian juga penyuluhan di bidang COVID. Untuk di kota mungkin mudah, kita bisa pakai online. Tapi untuk di desa-desa perlu tatap muka. Tentu tetap menjaga jarak. Jadi kita walaupun Bapak Gubernur mengeluarkan kebijakan itu, tetapi semua protokol kesehatan kita terapkan. Dan ini sudah 2 hari kita pantau di kantor gubernur dan kantor-kantor provinsi, sangat bagus protokol kesehatan yang diterapkan. Cuci tangan dan sebelum masuk kantor itu cuci tangan dengan desinfektan, lalu kemudian memakai masker. Di dalam ruangan juga dijaga jaraknya, tidak lagi berdekatan, tapi 2 meter. Baru kemudian social distancing benar-benar terjaga. Di samping itu tentu kita juga mengevaluasi keseluruhan tata kelola pemerintahan dan pembangunan itu. Jadi semuanya itu kita atur. Jadi kekhawatiran Pak Angga dan mungkin masyarakat demikian yang kita lakukan di kantor-kantor kita, baik di provinsi maupun kabupaten. Ada sejumlah kabupaten yang masih melakukan kerja dari rumah. Tetapi kita di provinsi tidak mungkin selamanya kerja dari rumah. Kita harus turun. Saya kira begini, seperti analogi tadi.
seperti analogi tadi, kita harus melawan virus. Betul. Jadi prajurit harus keluar, tidak tinggal di barak. Kalau di barak terus hancur ya. Sama-sama, semua hancur prajurit semua. harus keluar dari barak untuk melawan virus, mengurus pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan sebagainya. Begitu. Kalau pengertian Pak Angga bekerja dalam konteks kehadiran fisik pegawai di kantor itu baru dilakukan sekarang. Lalu kenapa tidak bekerja pada konteks pada saat masih zona hijau? Tapi kalau bekerja dalam konteks pemerintah itu melakukan aksi untuk mencegah, ini kan sudah dilakukan, Pak. Ya. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya sejak awal pemerintah sudah bekerja. Seperti apa, Pak, yang mungkin bisa ditegaskan kembali bahwa bekerja dalam pandemi COVID ini, Pak? Ya, kelihatan logika itu lurus ya. Iya. Kelihatannya lurus logika itu, bahwa kenapa waktu sedikit orang kok tinggal di dalam rumah, tapi sekarang begitu banyak bekerja. Malah keluar. Ya, gitu. kelihatannya lurus logika itu, logik ya. Iya. Tetapi perlu kita tahu bahwa ketika virus itu awal-awalnya menyebar, kita belum bisa memprediksi. Betul. Dan kita belum tahu bagaimana pola penyebaran dari klaster-klaster yang ada. Apalagi waktu itu sampel-sampel kita tidak diperiksa di laboratorium biomolekuler di Kupang karena kita belum punya laboratorium itu. Baik, kita Pak, kita tahan dulu sebentar, zakat. Pak. Sudah terhubung lagi dengan penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Yo, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya. Monitor televisinya bisa di dengan Bapak Victor. Bapak Victor. Victor. Dengan Bapak Victor. Bapak Victor di mana, Pak? Ya. Begini Pak. Baik, silakan. Sekarang Bapak bilang begini, kita mau putus dengan COVID-19. Bagaimana caranya kita berpisah dengan COVID? Sekarang di kota kita ini saya lihat yang taat peraturan pemerintah hanya orang tua-tua saja yang pakai masker. Sedangkan anak-anak muda ini tidak pakai masker. Maka itu saya harap supaya bapak-bapak ini pemerintah termasuk badan keamanan itu polisi, PPT bersama TNI harus tegaskan. Ya. Tegaskan begini. Kalau kita lihat di lain daerah, orang melawan tidak pakai ini masker, mereka dikasih denda. Itu denda bukan denda uang. Disuruh cabut bersih kota. Maka itu kami harap dari masyarakat sebagai tokoh masyarakat mohon kepada Bapak untuk tolong supaya anak-anak muda itu yang melawan sama pemerintah itu disuruh membersihkan ini kota, cabut rumput selama 1 jam supaya mereka takut. Baik. Dan taat itu peraturan. Ya. Baik, Bapak. Jangan hanya Bapak omong bilang kita putus dengan COVID, sedangkan kita tidak taat peraturan pemerintah. Ya. Baik. Kapan kita harus ini? Ya. Terima kasih, Pak Victor. Saya kira itu peringatan buat kita bersama ya, Pak Victor. Terima kasih. Terima kasih. Dari pemerintah. Baik. Itu Bapak keamanan. Ya, terima kasih Pak Victor. Orang tidak pakai helm dan masker. Saya kira cukup Pak Victor sudah tertangkap pesannya sudah ditangkap. Bapak gelisah karena kesadaran menggunakan masker hanya digunakan oleh orang tua gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Victor. Kita sudah, karena kita juga harus berbagi kesempatan dengan penelpon yang lain. Tentu meningkatkan kedisiplinan, Pak. Meningkatkan kedisiplinan ini juga semakin supaya semakin disiplin masyarakat kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, Pak, untuk meningkatkan kedisiplinan? Tapi sebelum ada lagi ya sudah terhubung. Halo, selamat malam. Biar sekalian dijawab nanti. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa? Selamat malam. Oh, jadi Ibu. Iya. Ya, silakan Ibu. Selamat malam Ibu. Ini dengan Ibu Sabuna dari Kelurahan Waipura. Oke, Ibu Sabuna di Waipura. Silakan Bu. Iya. Kami ingin
memberitahukan atau kami ingin supaya apabila ada masyarakat yang terpapar COVID, kami bisa, kalau bisa pemerintah terbuka. Terbuka, baik. Iya, masalahnya seperti begini, contohnya seperti ini. Kalau seandainya yang terpapar itu di lokasinya ada di Kelurahan Oipura, bapak-bapak harus terbuka. Oh, dia di posisinya Kelurahan Oipura. Sehingga kita masyarakat yang lain dapat menghindar daerah-daerah seperti itu. Kalau bapak dong tertutup berarti kita tidak tahu. Kita berpikir semuanya baik, aman. Sedangkan ini terputus. Baik, tapi kita sudah tangkap kira-kira pesannya. Yang pertama tadi Pak Victor, kesadaran menggunakan masker yang cukup masih rendah di kalangan anak muda khususnya. Lalu keterbukaan identitas atau identitas yang terpapar. Mungkin Pak. Baik, terima kasih Bapak Victor. Ini pendapat baik sekali komentarnya Pak Victor. Kesadaran untuk menggunakan masker. Kita harus akui bahwa belum semua kita menyadari protokol kesehatan. Ya. Masih banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kita lihat di jalan-jalan di Kota Kupang, orang yang naik motor, lalu kemudian yang berdiri di jalan, pada umumnya tidak menggunakan masker. Tentu kita harapkan bapak mama di rumah untuk bisa juga mendrive anak-anaknya. Ya, demikian juga tetangga bertetangga. Ayo mari kita saling menegur, tidak apa-apa. Demi kepentingan bersama kita saling memperingatkan. Kenapa? Tidak bisa selalu menunggu dari pemerintah. Harus pemerintah. Tidak bisa. Kalau rakyat sendiri tidak mendukung, tentu anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO atau juga dari pemerintah itu percuma. Jadi ini ancaman kemanusiaan terhadap kita semua. Jadi virus ini adalah ancaman terhadap kehidupan manusia di planet bumi ini, termasuk kita di Nusa Tenggara Timur. Karena itu tidak ada cara lain, kita semua 5,4 juta penduduk di Nusa Tenggara Timur ini bersatu padu, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bisa sama-sama melawan. Taat, disiplin, patuh terhadap semua aturan yang ada, protokol kesehatan. Dan tentu juga kita mendorong pihak kepolisian, karena memang dalam maklumat Kapolri itu di dalam item-item itu jelas bagaimana otoritas kepolisian untuk bisa bertindak ketika ada kerumunan dan sebagainya. Itu diatur dalam maklumat Kapolri, dan kita harapkan kepatuhan, kedisiplinan dari seluruh rakyat. Ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Sabuna, Pak, terkait keterbukaan identitas dari yang terpapar COVID ini, Pak. Iya, Ibu Sabuna, ini pertanyaan yang baik sekali, ya. Memang menurut etika kedokteran tidak bisa memberitahukan identitas. Tetapi baru-baru ini kita membaca di media pendapat Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bahwa demi kepentingan umum, dan ada diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan, demi kepentingan umum kita bisa menafikan undang-undang yang melarang itu. Kenapa? Karena ketika kita secara terbuka mengatakan si A, si B di alamat itu terkena virus ini, tetangganya bisa hati-hati. Oh, itu hari saya bertemu dengan dia. Sekarang saya harus melapor diri ke puskesmas, ke rumah sakit dan sebagainya. Artinya itu protokol juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Iya, sampai saat ini tidak secara umum kita lakukan itu, tetapi tracing, penelusuran kita lakukan. Ya. Jadi ketika misalnya si A terkena virus, kita akan melakukan penelusuran terhadap keluarganya dan juga menanyakan siapa-siapa yang dia pernah kontak, dan kita lakukan ini. Dan Ibu Sabuna, pemerintah senantiasa terbuka. Jadi kita setiap saat memberitahukan secara transparan mengenai keadaan, perkembangan dari saudara-saudara kita yang tertular virus corona dan sebagainya, maupun orang yang tanpa gejala, orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Pikiran dari Ibu Sabuna ini bagus sekali, bahwa dengan kita mengetahui itu, tentu kita akan waspada. Ya, dan kita harapkan memang gugus tugas tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten kota Nusa Tenggara Timur untuk bisa mendiskusikan bagaimana pola-pola penelusuran, tracing, dan kontrol terhadap
siapa-siapa yang pernah kontak dengan pasien jadi, yang tertular. kalau walaupun tidak secara terbuka mengumumkan, tetapi langkah-langkah untuk mengetahui siapa saja yang pernah kontak dan di sekitarnya dilakukan. Saya tambahkan itu ya. Jadi Pak Marius, jadi kita ngomong nggak bisa lokal aja, kita mesti buka wawasan ya. Saya kira pertanyaan Ibu Sabno itu baik, tapi coba kita lihat. Keterbukaan ini harus dibantu dengan teknologi, harus. Singapura itu terbuka. Singapura rumah sebelah mana, itu tuh kita buka di HP kita tahu. Jadi yang terkonfirmasi itu, jadi dia mau jalan ke daerah zona merah itu buka HP, itu kasih tahu, tidak sebut nama. Tapi itu dengan kita kan sekarang pakai Google, ya kita mau kemana gitu, anak kita kemana kita di Google itu bisa. Teknologi, gitu ya. Korea Selatan, kenapa matinya sedikit, gitu ya. Singapura, kenapa mati sedikit? Karena mereka gunakan teknologi ini. Nah itu kaitannya dengan yang Pak Anggar tadi tanya soal harus kerja online, harus belajar online. Pak Jamal, 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, orang sudah mulai internet online itu, kerja dari rumah, ya saudara-saudara saya itu kebetulan ada di Australia, mereka kerja di rumah di bank, itu malam jam 12 baru dia bangun kerja, karena provider itu di India, ya, jadi beda jam ya, 24 jam itu, dan saya lihat, itu udah 10 tahun yang lalu, negara maju ini ya, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ya, itu kita, sama juga Pak. Anak saya juga sekolah di luar. Itu 1 minggu 7 hari kerja, 2 hari aja di sekolah. 3 hari itu di rumah, bikin tesis, bikin atau sudah online. Makanya kita ini dipaksa baru sekarang. Pak Paul, maka ketika ada slogan bahwa kita masuk new normal, sebenarnya tidak new banget gitu ya, tidak new banget, not really new gitu. Ya, Pak, tadi terkait dengan pertanyaan Pak Angga, Pak Paul, ini kalau PNS atau ASN sudah mulai bekerja, tolong dong pengusaha-pengusaha juga yang merumahkan karyawan, ayo dong pekerjakan lagi. Seperti apa nih Pak tanggapan? Jadi pengusaha ini harus dibagi ya klasternya, juga tidak semua pengusaha, apalagi di NTT nggak ada pabrik kok. PHK saya bisa dihitung jauh tuh, beda dengan Banten di Jawa gitu. Sudah ada himbauan dari Depnaker, kemudian juga dari pemerintah diupayakan tidak ada PHK, dirumahkan dulu, lihat cash flow 3 bulan ini. Ya tidak mungkin juga Pak, kalau kita menolong orang miskin dengan mematikan orang kaya, kan begitu rumusnya. Itu kata Pak Gandhi ya, bahwa bagaimana kita sama-sama mengatur, jadi bisa menghemat dulu. Pengusaha jangan pikir untung di kondisi seperti ini. Tapi kita lihat juga yang kena dampak ini kan pekerja-pekerja lepas tadi gitu ya. Dan teman-teman di pengusaha ini sampai hari ini ya, kita lihat di koran, saya tahu lah berita tentang COVID tadi, sakit itu mungkin 1, tapi mungkin 10-15 berita itu dari semua sektor, mana-mana lah pengusaha, baik dari Kadin maupun juga IWAPI, semua Kadin, organisasi IKKS dan sebagainya, etika, itu turun mantu karena mereka masih punya stok ya gitu. Tapi kalau pekerja tadi itu yang tidak kerja berarti tidak makan kan, itu yang harus kita pikir. Pengusaha juga tidak bisa berpikir sendiri, tanpa si pekerja tidak mungkin lu bisa kerja sendiri, bisa pabrik ini. Nah, jadi kalau teman-teman pengusaha yang tadi masih bisa sektor tidak tergantung seperti pariwisata dan sebagainya, itu pasti tidak dirumahkan ya, masih bisa. Apa di sektor restoran, makanan ya, dan selain itu masih bisa dengan online tadi belajar online, mau tidak mau juga. Kalau tidak, hire orang yang bisa bikin kasih lo jual itu. Jadi nggak boleh kita duduk diam, tapi harus melakukan perubahan mengikuti zaman. Ini ada kaitan dengan pernyataan Pak Paul. Saya ingin tanyakan ke Pak Marius. Ketika katakan restoran yang selama ini, contoh restoran Pak, yang selama ini himbauannya itu tidak boleh makan di tempat, misalnya hanya boleh take away gitu misalnya. Itu kemudian ketika ASN sudah boleh bekerja dan kita sudah mulai berdamai dengan COVID-19, apakah itu artinya sekarang boleh Pak, misalnya masyarakat boleh makan di restoran tetapi dengan tetap patuh pada protokol? Ya, sebaiknya seperti yang pertama, kita membiasakan hidup online. Jadi tidak selalu harus menyamakan dengan ASN. ASN itu otoritas pemerintah, gitu, yang harus mengatur keseluruhan. Dan restoran, hotel tetap bisa
menggunakan online, dan itu sudah dilakukan di Kupang ya. Restoran kalau enak pasti orang datang, dilakukan, orang pesan. Ya, harus betul-betul diatur, dijamin bahwa social distancing, physical distancing tetap dijaga. Harus dijaga. Begitu. Nggak usah makan di restoran. Restoran kalau enak orang pesan. Sudah ada Gojek gitu. Jadi teman-teman kasih tahu aja, nggak usah ke restoran. Pakailah sedikit teknologi ya, paling tambah 10% ke berapa ongkos antar itu, supaya itu Gojek juga hidup. Hidup juga. Jadi ini juga saya kasih tahu sedikit ya. Di waktu COVID ini ya, 6 bulan lalu ada satu perusahaan dia namanya Antaraja. Saya baru komunikasi dia kemarin malam. Dia rekrut di zaman COVID ini 3.700 orang. Justru di masa COVID ini. Ya, memang ini perusahaan sudah ada, ya, tapi itu juga afiliasi dengan Cina. Ya, di akhir Desember kemarin itu, ya, waktu Wuhan masih itu, dia masih ke sana itu. Itu pegawainya baru 100 orang di Indonesia. Begitu Indonesia kena ini barang, ini si Indonesia ini ada termasuk di Kupang sudah Pak, Antaraja kalau nggak salah itu Pak siapa nama Suyanto apa gitu. Bayangkan ini. Artinya ada peluang Pak, ya, ada peluang itu ciptakan 3.000 orang bisa bekerja, ngantar. Jadi dia tuh Pak kalau mau paket, tinggal SMS dia jemput paketnya. Kemudian ini paket yang tukang jemput atau taruh di boxnya dia. Itu komputer yang bekerja, dia scanning persis itu paketnya apa bom atau tidak dan sebagainya. Boleh dikirim, lu taruh komputer, dia bikin alat itu tuh. Udah oke, bisa sudah nanti simpan. Nah, nanti orang dalamnya dia yang angkat, ini taruh sana, ini taruh sini. Komputer yang kerja semua. Pak Paul, ini saya tentu kita juga maklum, paham dan sudah mengetahui bahwa ada dana yang cukup besar yang digelontorkan pemerintah ke desa. Ini sebenarnya kalau menghubungkan pernyataan awal tadi dari Pak Paul, sesungguhnya ini peluang juga sebenarnya bisa digeser ke desa. Seperti apa Pak Paul? Ya, jadi kita tahu ya dana desa Pak Marius, tahun ini saya kebetulan di komisi itu 73 triliun. 3 triliunnya se-Indonesia ya, itu untuk lurah. NTT 3,2 T. Ini peluang. Gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa yang tadi pulang kampung, pulang rumah itu, Anda kan bisa sekolah ekonomi, Anda kan sekolah hukum, Anda kan sekolah IT, Anda sekolah komputer. Pergilah lamar di kepala desa, bila perlu jadi volunteer dulu, bantu dulu, kasih bikin internet dan sebagainya. Dan petani-petani, kalau tadi kan Pak Marius bilang, sektor penggerak kita ini termasuk pertanian. Ya, kita ini coba selama ini kalah dengan Thailand ya dia bikin papaya Bangkok, ayam Bangkok, durian Bangkok gitu. Kita orang pertanian banyak ini. Lu yang sekolah di pertanian di Jogja yang mana tuh pulang coba bikin penelitian, coba bikin percobaan itu. Yang coba IT coba suruh ya adik kakaknya bapaknya pertanian tetap kumpul di situ, kau yang pasarkan itu. Kirim itu ke sana, ya kan bisa tahu ini nanti tadi teman saya itu Antaraja itu dia datang jemput. Asal buka dulu ini. Jadi peluang ya 3 triliun ada di desa-desa ini, pemuda kita nggak usah takut, nggak usah ini pulang mulai karena satu desa 1,5 miliar, minimal 1 miliar saat ini. Saya kemarin dengan PMD dan juga Pak Menteri Desa minta supaya kita investasi teknologi. Di zaman ini kita jangan bikin jalan, bikin jembatan air udah cukup gitu. Kita butuh satelit. Saya komunikasi dengan Pak Joni Plate 3 minggu yang lalu Pak. Saya bilang Pak, dulu kita ini kan susah air, sekarang air sudah dekat. Kita ini susah sinyal. Kemarin saya lihat di koran, kepala dinas naik di pohon. Betul. Mencari sinyal. Pak Joni punya penjelasan Pak, seluruh Indonesia ini nanti untuk kalau tidak ini bahkan mau bikin kota baru di Kalimantan itu smart city, tapi uang nggak ada, ini semua. Saya bilang itu dah ya, makanya di pemilkada ini saya protes juga Pak, saya bilang tunda Pak, jangan 9 Desember ini tunda 2021 gabung dengan 2022, uang itu ambil beli satelit. Supaya kita mulai dengan teknologi, nanti pemilu kita sudah e-voting, pakai tenis-tenis begini, udah pengawas lagi. Kalau nggak bisa e-rekap, uang itu hemat beli. Ini Pak Joni mau beli 9 satelit untuk Indonesia Timur atau untuk
yang 3T, tertinggal, terluar, termiskin. Saya bilang jangan tambah 1, tertipu. Kita sudah terluar, tertinggal, termiskin, tanpa tertipu lagi. Jadi tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam, Pak Paul, dan 1 menit terakhir kesempatan Pak Paul, saya berikan kesempatan untuk closing statement terkait memberikan semangat kepada kita bahwa selalu ada peluang di tengah-tengah pandemi ini. Silakan Pak Paul. Saya himbau pada pemuda dulu, karena kita Indonesia itu bonus demografi. Ya, saat ini banyak termasuk pemuda di NTT. Coba tolong kembali segera yang kuliah mungkin tidak bisa online lagi, kita jangan on-me. Itu saya bilang coba turun bergabung dengan kepala desa. Kelola itu 1,5 miliar yang ada di situ. Anda bekerja di ladang, di perkebunan, supaya kita nanti itu jangan kelaparan. Yang perlu kita jaga itu. Coba lihat lagi juga pertanian apa yang kita bisa tambah vitamin C dan sebagainya untuk menjaga COVID ini. COVID ini akan berlalu. Dia tidak akan lebih dari 2019. Jadi jangan patah semangat, kembali itu yang harus bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Paul. Dari Pak Marius, silakan Pak Marius. Ya, kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari ikuti dengan disiplin semua protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, di air mengalir, kemudian menghindari kerumunan, jangan menciptakan kerumunan, dan jaga daya tahan tubuh supaya imun kita kuat, sehingga kita bisa melawan COVID ini ya, melalui berbagai macam kebijakan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Tentu kita butuhkan dukungannya. Dan juga yang terpenting juga jangan panik. Ya, walaupun setiap hari ada yang positif, tapi jangan panik. Kita waspada karena pemerintah kita sudah menyiapkan berbagai infrastruktur kesehatan untuk bisa mengobati saudara-saudara kita yang tertular virus corona. Baik, terima kasih Pak Marius. Terima kasih. Pak Paul, terima kasih. Terima kasih Pak Ini tentu akan sangat membangkitkan optimisme di tengah-tengah masyarakat kita. Dan pemirsa, tadi saya sedikit menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Marius bahwa flu Spanyol ini untuk mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah kita berdamai dengan COVID-19 ini, tentu kita tetap harus patuh dengan protokol kesehatan. Karena sesungguhnya flu Spanyol itu memakan korban yang jauh lebih besar pada periode keduanya. Kita berharap tentu tidak ada lagi era kedua dari COVID-19 ini. Cukup 1 era ini dan kemudian kita sudah berdamai, kita sudah memperhatikan seluruh protokol kesehatan sehingga cukup 1 saja. Terima kasih atas perhatian Anda dalam Dialog Publik pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di Dialog Publik berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.